Nah, ini kenapa sih? Mungkin langsung ke pendeta ya. Kenapa pembuktian kasih kepada Tuhan itu harus melalui menuruti perintah-perintah Tuhan? Harusnya ketika kita menjadi seorang Kristen, motivasi kita adalah memang karena kita mengasihi Allah, bukan karena alasan yang lain. Kalau berbicara tentang misi, karena kita sudah selamat, maka kita mengasihi sesama. Shalom, selamat datang dalam diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Setiap pekan, diskusi ini selalu menemani pemirsa sekalian dan senang sekali saya bisa bersama-sama dengan saudara-saudara semua yang setia mengikuti diskusi Sekolah Sabat kita. Dan tentunya juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang di studio. Kita akan bersama-sama berdiskusi mempelajari pelajaran yang sepanjang triwulan terakhir tahun 2023 ini membahas mengenai misi Allah, misi saya. Dan kita senang juga untuk menyapa teman-teman yang sudah menyaksikan melalui YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan telah menuliskan komentar mereka di YouTube channel ini. Mungkin yang pertama saya boleh minta Lana untuk membacakan. Baik, ini ada komentar dari Pak Bambang Eko. Beliau mengatakan, Shalom, terima kasih atas penjelasan tentang pelajaran diskusi Sekolah Sabat. Melalui pelajaran ini menjadi lebih kuat dan mengerti apa arti misi Allah kepada kita dan apa misi kita. Amin. Amin. Lalu ada dari Saudara Willy Sui. Amin. Terima kasih diskusi grup Yola yang sangat baik. Tuhan memberkati pelayanan kalian. Salam dari Gereja SDA Ulu Dusun, Sandakan, Sabah. Lalu yang terakhir dari Saudari Siswanti. Setuju, bohong sekali bisa menginjil keluar tetapi di rumah tangga berantakan. Amin. Terima kasih. Dan selanjutnya pendeta silakan. Ini saya akan bacakan dari Nusmalioi. Puji Tuhan Yesus, senang sekali bergabung dalam acara SS atau Sekolah Sabat. Semoga semua selalu diberkati. Dan berikutnya ada dari Cika Ringkuangan. Puji Tuhan, kita tiba lagi di pelajaran baru Sekolah Sabat. Tuhan memberkati Kayola bersama tim dan kita semua yang akan mendengarkannya. Amin. Dan terakhir ada dari akun user ini katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Dan ada juga dari teman kita Everett Piai. Amin, puji Tuhan, terima kasih. Dan juga dari Norin Numagansmau, maaf untuk kalau salah penyebutan nama. Terima kasih dengan perkongsian pelajaran Sekolah Sabat yang begitu indah firman Tuhan. Salam dari Pitas, Kota Marudu, Sabah. Puji Tuhan, kami menyapa teman-teman yang ada di Kota Marudu, Sabah. Dan yang terakhir dari BP Huta Barat. Misi Allah bagi kita adalah memiliki hubungan yang serasi, harmonis, ideal dengannya, dan dengan sesama, sesuai dengan kehendaknya. Terima kasih untuk diskusi Sekolah Sabat yang diadakan. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih untuk komentar-komentar yang telah dituliskan, dan kami mengundang bagi teman-teman yang mungkin memiliki kesaksian bagaimana diskusi Sekolah Sabat ini dapat membantu di dalam pembelajaran baik secara pribadi, keluarga, ataupun di dalam gereja, untuk juga menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat, karena kami senang sekali untuk menerima kabar, menerima kesaksian, menerima mungkin permohonan doa juga agar dapat kami doakan di dalam diskusi kita. Dan pekan ini kita akan belajar mengenai misi kepada sesama saya. Dan dalam pelajaran pekan ini ada satu cerita yang akan kita bahas. Ini mungkin satu cerita yang sudah sangat biasa. Semua orang Kristen mungkin sudah pernah mendengar cerita ini. Dan cerita ini hadir dengan satu pertanyaan. Dan siapakah sesama saya? Bukan hanya kita akan mempelajarinya secara teori, tetapi semoga dengan mempelajari atau mengupas firman Tuhan ini, cerita di dalam Alkitab ini, kita juga dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, sehingga sama seperti kata Yesus, perbuatlah demikian dan engkau akan hidup. Mungkin kita semua pernah bertanya,
Apa tujuan hidup saya? Untuk apa Tuhan menciptakan saya? Apa misi Allah bagi saya? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Adalah amanat agung yang Yesus berikan kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga. Apakah perintah ini berlaku bagi kita juga? Apa kita harus pergi dan menjangkau orang lain seperti Allah yang menjangkau kita? Apakah kisah-kisah menarik di kitab suci, pengalaman dan ilustrasi yang diberikan hanya akan menjadi bahan pelajaran setiap pekan? Atau kita memusatkan perhatian untuk keluar, menggunakan sumber-sumber yang tersedia untuk membantu kita dalam menjangkau sesama? Berdoa agar Roh Kudus membimbing kita menerapkan apa yang telah kita pelajari? Usaha yang rendah hati untuk melakukan mujizat-mujizat misi bagi kehormatan dan kemuliaan namanya. Berhentilah berbicara dan mulailah melakukan misi Allah, misi saya. Pelajaran ke-7 dengan judul Misi kepada Sesama Saya. Ayat hafalannya terdapat di dalam Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita akan memulai diskusi kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Lana. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa karena pada hari ini kami kembali bisa datang kepada Engkau untuk berdiskusi bersama-sama. Kiranya Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu agar kami boleh benar-benar mengerti, sehingga kami boleh mempraktekkan kasih-Mu kepada sesama kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Baik, terima kasih Lana. Pada pekan ini kan kita belajar mengenai kasih ya, walaupun misi kepada sesama, ayat hafalannya sudah jelas sekali bahwa ini adalah mengenai kasih. Kasih kepada Tuhan Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan pastinya teman-teman di sini ada dong orang yang dikasihi atau disayangi. Biasanya menunjukkan rasa sayang itu seperti apa sih? Mungkin dari pendeta dulu deh. Ya pastinya istri dan anak-anak keluarga ya. Iya. Tapi saya yakin kalau kita di sini memiliki ada yang disebut sebagai bahasa cinta atau love language. Ya. Dan yang saya temukan dalam keluarga itu salah satu yang dominan adalah meluangkan waktu. Jadi dengan kita bersama dengan orang yang kita kasihi, kita cintai, dengan meluangkan waktu bersama mereka, love language atau kasih itu sendiri juga semakin bertumbuh. Jadi itu salah satu cara untuk kita mengasihi ya. Oke, berarti love language-nya pendeta itu quality time ya? Salah satu. Oke, kalau Lana gimana? Kalau aku, berhubung aku kebalikannya dari pendeta David, masih sendiri. Jadi biasanya yang selama ini aku sering lakukan, terutama pada saat pandemi berlangsung ya, mendengarkan teman-teman curhat. Walaupun kadang-kadang banyak juga sih yang sebenarnya nggak kenal-kenal banget, cuman nggak tahu kenapa ya tiba-tiba hubungin ya udah dengerin aja gitu. Dan aku baru tahu impactnya itu ternyata cukup baik gitu. Maksudnya hanya mendengarkan aja, dan kayak setelah dia cerita, kalau dia nggak minta pendapat ya udah paling didoain aja gitu. Sama mungkin yang sekarang ini lagi dijalanin sama teman-temanku juga di gereja. Kita berteman dengan orang-orang yang tidak punya teman. Iya, karena kan kadang-kadang kan kalau ke gereja banyak orang yang mungkin belum pernah ikut acara-acara seperti itu, masih asing, atau mungkin dia udah pernah tapi kalau berada di satu komunitas yang baru kan akan ngerasa awkward banget ya kalau nggak ada teman. Betul. Walaupun mungkin makanannya seenak apapun, gedungnya sebagus apapun, tapi kalau nggak ada teman kan nggak enak ya. Jadi biasanya kita kayak kalau udah selesai kita memperhatikan sekeliling, kalau misalkan terutama tamu-tamu ya biasanya. Kalau ada yang sendirian banget ya kita samperin gitu. Puji Tuhan, itu kayaknya patut dicontoh ya. Jadi waktu sendiri nggak kesepian, karena tetap menemani orang. Betul. Ada quality time juga di situ. Betul. Oke. Nah,
kalau kita melihat di dalam pelajaran pendahuluan kita dikatakan bahwa mengasihi Tuhan itu bukan hanya sekedar kata-kata oh saya mengasihi Tuhan, tetapi harus ditunjukkan dengan menurutinya. Sama seperti di dalam Alkitab yang dikatakan jika kamu mengasihi aku maka kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ini kenapa sih? Mungkin langsung ke pendeta ya. Kenapa pembuktian kasih kepada Tuhan itu harus melalui menuruti perintah-perintah Tuhan? Dan apakah ini sama dengan mengasihi sesama? Apakah kalau saya mengasihi teman saya harus menuruti dia, contohnya gitu. Silakan pendeta. Ya, luar biasa ya pelajaran kita diingatkan lagi tentang satu cerita yang mungkin nanti kita akan dalami lebih lanjut juga ya, Kayola dan bersama Lana. Itu cerita tentang orang Samaria yang baik hati atau yang murah hati, terjemahan lainnya juga. Dan ketika kita berpikir mengenai kasih, seringkali kan kasih itu kita hanya tahu secara teorinya saja. Padahal memang pada praktiknya atau pada implementasi ketika kita membicarakan tentang kasih, itu kepada apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan adalah kasih, tapi kita mengetahui Tuhan itu adalah kasih adalah melalui perbuatan-perbuatannya. Karena kalau kita hanya ketahui Tuhan adalah kasih, sekadar mengetahuinya saja, maka itu tidak nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Sulit untuk kita mempraktekkan, merefleksikannya, bahkan menirunya untuk kehidupan kita dimanapun saja kita berada, kalau kita hanya mengetahui Tuhan itu adalah kasih. Tapi karena kita tahu dalam perbuatan dan perintah-perintah Tuhan, teladannya, kehidupannya, maka kita tahu kasih itu seperti apa sih. Misalnya, contoh pada saat kita melihat kasus Yesus kemudian marah di bait suci. Apakah itu bentuk kasih daripada Yesus atau itu emosi, kemarahan, sentimen Yesus kepada orang-orang Yahudi? Kalau kita melihat dari gambaran besarnya, kasih itu memang kembali ada dua sisi. Yang pertama ada murah hati atau grace, mercy. Yang kedua itu justice, keadilan, kebenaran itu sendiri. Jadi dalam cakupan kasih, kehidupan Yesus itu menggambarkan dua sisi mata uang tadi. Dia menunjukkan mercy, tapi di waktu yang sama dia juga menegakkan kebenaran atau keadilan. Seringkali Yesus disalahartikan sebagai orang yang gracious, merciful, baik, dia mau mati di kayu salib dan lain sebagainya. Tapi Yesus juga adalah orang yang sama yang disiplin, yang adil, yang kalau salah memang harus dikatakan salah. Yang tidak benar harus dikoreksi supaya menjadi benar. Dan ini yang kemudian kita lihat apa yang berkaitan dengan misi kita, apa yang berkaitan dengan pelayanan kita kepada sesama. Kata sesama itu kan berasal dari terjemahan yang bahasa Inggris tulis neighbor. Mission to my neighbor. Kalau dalam bahasa Indonesia neighbor itu seringkali kan diartikan tetangga ya. Padahal belum tentu kalau di Jakarta tetangga kita ngobrol atau enggak kan belum tentu juga. Tapi sesama ini memang memiliki cakupan luas, tidak hanya kepada tetangga tapi sesama manusia, dan itu yang dituliskan dalam konteks Lukas pasal 10. Dan menjawab pertanyaan Kayola tadi kembali, Yesus ingin kita menuruti perintah-perintahnya dan dengan itu kita menyayanginya, mencintainya, mengasihinya dan menghidupkan kehidupannya. Oke. Nah, kalau untuk sesama gimana pendeta? Kita menyatakan kasih kita apakah dengan penurutan juga atau seperti apa? Kalau tadi kembali ke pertanyaan pertama ya, ke Lana mungkin seperti apa, mengasihi ke saya seperti apa. Tentu ada pendekatan yang berbeda. Tidak mungkin saya mengasihi keluarga saya sama dengan mengasihi misalnya teman saya atau mengasihi rekan kerja saya. Pasti ada pendekatan yang berbeda. Level kasihnya itu ya bisa ditentukan masing-masing. Tetapi bagaimana kita peduli, dan kalau dalam istilah di Alkitab khususnya di Lukas itu ada compassion ya. Compassion itu belas kasihan. Nggak hanya belas kasihan ketika ada yang minta-minta atau yang miskin kita kasih lalu kemudian iba, tidak hanya seperti itu, tapi belas kasihan yang betul-betul datangnya dari hati. Istilah lainnya, kalau kita berada dalam kondisinya dia, apa yang menjadi bagian kita, apa yang saya harus lakukan. Itulah cara kita untuk menghidupkan kasih kepada sesama. Dan saya sangat tertarik untuk melihat
statement ini juga ya. Ya. Kasih kita bagi sama merefleksikan kasih kita kepada Allah. Jadi love kepada Tuhan itu juga nyata pada saat kita love untuk sesama kita. Iya. Jadi jangan sampai kita menyembah Tuhan hari Sabat, tapi waktu jalan mau ke gereja hari Sabat, kita maki-maki orang di jalan. Karena mungkin diserempet mobilnya atau lain sebagainya. Karena itu tidak sesuai dengan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itu perlu berjalan secara beriringan. Amin. Terima kasih pendeta. Nah, kalau kita lihat di dalam cerita ini, orang Samaria yang murah hati itu dibuka dengan seorang di sini dikatakan ahli Taurat. Berdiri datang untuk mencobai Yesus. Nah, apa sih sebenarnya yang ditanyakan oleh ahli Taurat ini dan kenapa dia menanyakan hal itu, Lana? Ya, kalau lihat dari ceritanya sih ya, sebenarnya ahli Taurat ini di sisi lain dia ada ketulusannya untuk tahu apa jawabannya. Tapi sebenarnya agak lucu juga karena dia ini ahli Taurat, masa sih nggak tahu jawabannya ya kan? Dan ahli Taurat ini kan bukan orang yang sembarangan. Tapi ketika aku membaca ini, pada dasarnya walaupun dia memang ada sedikit ketulusan untuk mengetahui apa jawabannya, tapi dia juga lebih besar rasa ingin menjatuhkan Yesusnya dibanding keingintahuannya apa jawaban sebenarnya gitu. Makanya dia menanyakan ini karena kalau seperti yang kita tahu, kalau orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini dan sebagian besar orang Yahudi itu kan benar-benar orang yang legalis banget kan. Jadi seolah-olah agama Yesus itu kayak matematika banget, 1 + 1 ya 2 gitu. Nggak bisa, nggak fleksibel, nggak ada toleransi dan lain sebagainya, sekaku itu gitu. Jadi makanya mereka mau mencoba menjebak Yesus dengan pertanyaan itu. Walaupun sebenarnya pertanyaan ini penting ya kita pertanyakan dalam kehidupan kita juga, tapi yang perlu kita jadikan fokus adalah bukan bagaimana supaya selamat gitu. Itu kan sebenarnya kalau dibaca-baca lagi itu bukan motivasi yang tepat sebenarnya. Karena kalau kita kenapa kita mempertanyakan itu kan berarti kan karena kita takut nih setelah ini apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya atau apa yang akan terjadi pada saya. Tapi harusnya ketika kita menjadi seorang Kristen, motivasi kita adalah memang karena kita mengasihi Allah, bukan karena alasan yang lain. Itu sih dari aku. Oke. Kalau buat Lana sendiri, ini pertanyaan ini sepenting apa sih? Maksudnya kayak, guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kalau menurut aku, berhubung aku juga udah sejak lahir di sini, jadi memang nggak ada pertanyaan yang seperti itu yang timbul. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lebih sering timbul adalah kenapa kenapa saya bisa dilahirkan langsung jadi Kristen gitu kan. Apa kira-kira maksud Tuhan, lebih seperti itu sih. Setelah mempelajari ini dari sejak lama gitu. Jadi justru itu memang pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu tergantung dari kehidupan masing-masing sih. Apakah dia mungkin sudah Kristen dari lama atau mungkin dia belum mengenal kebenaran. Jadi dia pengen tahu apa sih gitu. Mungkin karena memang kita manusia kan kadang-kadang penasarannya sangat tinggi ya. Apa sih yang harus kita lakukan atau emang ada ya Tuhan itu seperti itu kan. Oke. Ternyata kalau pertanyaan orang Yahudi ini ditanyakan kepada kita, let's say mungkin tidak hanya orang Kristen, tapi kepada semua orang di muka bumi ini pertanyaan yang sangat manusiawi. Singkatnya, nggak ada orang yang mau mati. Karena pilihan selain kehidupan kekal, ya mati kekal kan. Kalau kita tidak mau selamat, ya pasti kita binasa. Pilihannya antara hitam atau putih. Dan karena kita tidak mau mati kekal, tidak mau binasa, maka kita bertanya bagaimana caranya hidup kekal. Ada nggak obatnya? Ada nggak resepnya? Ada nggak caranya? Kalau ahli Taurat yang bertanya kepada itu, tadi Lana bilang dia sebenarnya tahu, memang ada unsur, bahkan banyak komentator bilang, dia mau mengetes Yesus. Tapi tidak juga hanya mengetes, dia penasaran atau dari perspektif Yesus, dia mau mengetahui apa yang menjadi pendapat dia. Tapi Yesus balik lagi kepada dia jawab kan, apa yang kamu baca?
apa yang ada di situ gitu kan. Dan jawaban di ayat 27 itu bukan datang dari Yesus, datang dari ahli Taurat itu. Kasihilah sama manusia seperti diri sendiri dan seterusnya. Berarti dari percakapan ini kemudian Yesus beranjak kepada cerita tentang orang Samaria karena ahli Tauratnya kan bertanya, siapakah sesamamu? Kalau kayak gitu. Siapa sesama manusia itu? Yesus kemudian masuk ke ceritanya. Dan di sini kita bisa lihat kalau pertanyaan ini sangat mendasar. Orang-orang di luar sana tidak ingin binasa setelah hidup saat ini. Banyak orang kaya kok. Banyak orang yang punya uang misalnya. Tapi ternyata pada saat mereka berada di rumah sakit, nafasnya sudah tinggal sedikit, mereka berpikir kepada kehidupan yang selanjutnya, tidak lagi kehidupan sekarang ini. Atau bahkan mereka berpikir, apakah ada kehidupan setelah ini? Dan esensi pertanyaan ini memang hal manusiawi yang ternyata Yesus tidak merujuk kepada surga dalam tanda kutip, atau orang bilang juga nirwana, yang semu, atau yang istilahnya utopis, yang hanya diangan-angan. Tuhan mau kehidupan surga itu kita hidupkan sehari-hari dengan cara mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. And it's very simple ternyata. Kok bisa ya kita hidup kekal tapi dengan mengasihi sesama? Bukannya kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi lalu kemudian kita selamat karena itu kan, kasih karunia. Itu benar. Tapi pengimplementasinya atau praktiknya dari kasih karunia Yesus itu adalah mengasihi juga sesama. Jadi pada saat kita mengasihi Yesus, kita menerima Yesus, itu tidak hanya untuk kita diam saja. Makanya ada orang bilang kan, once saved, always saved. Kita percaya Yesus, udah kita pokoknya diam aja, nggak perlu lagi takut nanti melakukan dosa, ngapa-ngapain gitu kan. Itu pemikiran yang tidak misiologis. Kalau berbicara tentang misi, karena kita sudah selamat, maka kita mengasihi sesama. Karena kita sudah selamat, tugas kita juga untuk menolong sesama kita selamat dan membawa mereka kepada Yesus. Nah, dengan inilah maka pertanyaan di Lukas 10 ayat 25 itu nyambung dengan apa yang ada di ayat 27 dan sampai 28. Karena perpanjangan kasih Tuhan itu tidak hanya karena kasih karunia, tapi karena misi Tuhan yang kita lakukan. Amin. Thank you, Pendeta. Nah, ini menjadi satu contoh juga bagaimana ketika seseorang datang dengan pertanyaan yang sebenarnya mau mencobai Yesus kan. Tapi Yesus bisa menggunakan itu sebagai kesempatan untuk menjalankan misi bagi dia. Dan kesempatan itu sebenarnya bisa datang kepada kita, kesempatan untuk bersaksi dalam berbagai cara. Tapi banyak orang yang, termasuk saya mungkin juga, yang kadang kurang peka gitu. Gimana sih waktu kalau ditanyain, ini sebenarnya kesempatan bersaksi loh, tapi ternyata saya nggak peka, akhirnya saya mungkin menghindar dari jawaban itu, atau memberikan jawaban seadanya, atau bahkan memberikan jawaban yang tidak mengarahkan kepada Yesus. Nah, mungkin pertanyaannya lebih kepada, atau mungkin Lana ada sharing pengalaman ya, pernah nggak membagikan pengalaman bersaksi dan bagaimana kita bisa lebih peka terhadap hal itu? Iya, jadi kalau aku pribadi gimana caranya selama ini aku bisa memberikan kesaksian tentang Yesus. Kebetulan aku dari kecil itu sekolahnya bukan di sekolah Kristen ya, dan cuman SMA aja aku di sekolah kita gitu. Jadi hingga hari ini gitu. Jadi banyak bertemu orang-orang yang pasti akan menanyakan aku dengan segala macam pertanyaan. Dan satu sebenarnya pengalaman sih. Ketika aku pertama kali ditanyakan, awalnya juga aku nggak terlalu bisa menjelaskan apapun gitu. Karena pengetahuanku juga cuman sedikit gitu. Cuman yang pasti waktu itu orang tua ngajarin, pokoknya kalau gurunya nanya ya karena Tuhan bilang hari Sabat itu harus disucikan, makanya kamu nggak boleh pergi ke sekolah hari Sabat gitu kan. Tapi semakin kesini semakin banyak belajar. Kadang-kadang bukan cuma di sekolah aja, ketemu di jalan juga, sama supir ojol biasanya kayak gitu, sharing. Sebenarnya mungkin, nah ini juga yang penting bahwa
kita kadang-kadang keinginan ada, tapi actionnya nggak ada. Iya. Jadi mungkin actionnya adalah salah satunya kita harus benar-benar mempelajari kebenaran itu untuk diri kita sendiri juga. Supaya kita tahu nanti apa yang harus kita bicarakan, kita benar-benar paham apa dasar keimanan kita. Karena aku juga pernah mengalami itu ketika aku belum benar-benar paham kenapa saya jadi Kristen dan lain sebagainya, alasannya ya bingung gitu, mau mempertahankannya tuh bingung, mau menjelaskannya bingung karena saya nggak tahu, nggak paham gitu kan. Dan gimana Roh Kudus juga mau mengingatkan kalau nggak pernah diisi gitu kan. Seperti itu. Jadi kan kayak Roh Kudus bukan seseorang yang kayak mungkin kayak memberikan contekan kepada kita, jawabannya ini, enggak. Kita juga harus usaha supaya nanti dibantu gitu sama ini. Dan mungkin salah satu sarana kita juga untuk latihan cara membagikan kebenaran itu seperti apa, cara berdiskusi yang baik seperti apa supaya tidak terjadi perdebatan adalah ya ini, dengan sekolah sahabat, dipelajarin lalu ketika di kelas berbicara gitu, mengeluarkan pendapat dan memberikan pertanyaan gitu. Oke, terima kasih Lana untuk pengalamannya. Ini mungkin yang harus digarisbawahi, bagaimana kita harus juga mengisi diri kita dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita sudah ada kesempatannya tapi kita nggak tahu apa yang harus dikatakan karena kita belum mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Oke teman-teman, jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi pertanyaannya adalah kalau ada orang datang nanya ke kita, walaupun kita nggak tahu ya motifnya apa. Kalau Yesus kan tahu waktu itu orang ahli Taurat itu datang untuk mencobai dia. Ada orang datang untuk bertanya kepada kita dengan motif apapun yang dia punya. Tadi di sebelumnya Lana sudah bilang bahwa kita harus punya pengetahuan dari diri kita sendiri juga. Bagaimana Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk menjawab, dan itu menjadi satu kesempatan untuk bersaksi. Tapi banyak orang juga yang pada akhirnya lebih suka debatnya gitu, lebih suka yang penting jawabannya ini bener nih gitu. Sama seperti ahli Taurat ini, Tuhan tuh sebenarnya mengembalikan kepada ahli Taurat ini kan, apa memang di dalam Alkitab dikatakan. Terus ketika dia menjawab, Tuhan bahkan katakan itu benar gitu, jawabanmu itu benar. Jadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak mengajarkan langsung menjawab sendiri dan saya nih, menunjukkan saya nih yang benar. Banyak orang yang mengatakan lebih baik kita kalah debat tapi bisa memenangkan jiwa. Apakah itu benar, Pendeta? Kalau pendapat pribadi saya juga ya, memang debat itu belum tentu bisa dikatakan akan meyakinkan seseorang. Karena dua sisi akan selalu mengemukakan kebenarannya masing-masing. Waktu itu sempat juga ada debat, kalau saya nggak salah, Pastor Doug Batchelor dengan salah satu pendeta dari hari Minggu, itu membahas tentang hari Sabat. Dan debatnya terbuka. Jadi masing-masing menyampaikan kebenaran menurut interpretasi masing-masing. Ada debat yang memang secara pribadi langsung misalnya saling nyerang gitu kan. Pokoknya gue yang benar, lu yang salah, gue yang benar gitu-gitu kan. Tapi kalau kita membahas tentang firman Tuhan, ada satu aspek yang tidak bisa kita lepaskan selain dari firman Tuhan, yaitu Roh Kudus. Mau sehebat apapun, sekencang apapun, sebaik apapun kita menyampaikan artikulasi dari debat-debat kita, tapi kalau Roh Kudus tidak bekerja, tetap nothing. Satu kata atau satu poin pun kalau itu tidak merasa diyakinkan oleh Roh Kudus, maka itu tidak akan memiliki efek apa-apa. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus katakan kepada orang Yahudi ini, menjawab pertanyaan dia dengan pertanyaan lagi apa yang kamu baca dan temukan di situ, memang Yesus membiarkan Roh Kudus yang bekerja supaya orang itu yang menemukannya. Bukan Yesus yang menyampaikan lalu memaksakannya supaya dia terima, karena pada akhirnya orang Yahudi itu pun akan melawan Yesus jikalau Yesus akan memaksakan kebenarannya. Maka di dalam praktek kehidupan kita juga,
kita perlu mencari cara waktu yang tepat dan pesan yang tepat kepada orang yang kita ingin layani atau kita ingin sampaikan. Karena sebenar-benarnya kebenaran yang kita miliki ini pun tetap ada prejudis atau tetap ada anggapan orang yang berbeda dengan kita. Dan kalau itu tidak dikemukakan dalam waktu yang tepat, maka justru bukan jadi kebenaran yang terima, malah jadi salah pengertian atau salah miskomunikasi dan lain sebagainya. Untuk mencegah itu, maka kemudian kita harus membangun relationship terlebih dahulu. Dan saya yakin kita sudah mempelajari bahkan di pelajaran sebelumnya, bagaimana hubungan itu justru yang akan merekatkan berbagai percakapan ataupun misalnya pun harus debat ya ataupun harus seperti apapun, itu disampaikan. Komunikasinya lancar, komunikasinya enak. Kalau sudah berteman kan, ya nggak perlu lagi segan atau nggak perlu lagi. Tapi kalau belum pernah ketemu terus udah langsung minta debat, jangankan bilang benar dan salah ya, udah diusir duluan gitu. Jadi apalagi kalau kita lihat di kota saat ini, orang yang cenderung lebih individualistik, orang tidak lagi merasakan siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi siapa yang peduli dan tidak peduli kepada dia. Dan ini misi yang Tuhan inginkan untuk kita. Kita jangan berbicara dulu dengan dia bagaimana dibaptis, apakah dia mau pindah agama dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita lakukan adalah peduli dulu. Dan itulah metode Yesus. Yesus berbaur dan memberikan kepedulian kepada orang. Ya, orang tidak peduli dengan apa yang kita tahu sampai mereka tahu bahwa kita peduli. Oke. Nah, kita kembali kepada Lukas 10 ayat 28. Ini kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Ini maksudnya apa sih? Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup, Lana. Jadi ketika aku pelajari ini, ternyata maksud Tuhan adalah aku baca dari buku Desire of Ages ya, Kerinduan Segala Zaman, dikatakan di sini bahwa maksud dari Tuhan berkata seperti itu adalah ingin memaparkan bahwa hukum sebagai satu kesatuan ilahi. Dan dalam pelajaran ini mengajarkan bahwa tidak mungkin menaati yang satu peraturan lalu dengan waktu yang sama melanggar aturan lainnya. Karena prinsip yang sama berlaku pada semuanya. Nasib manusia akan ditentukan oleh ketaatannya terhadap seluruh hukum. Jadi pada dasarnya kenapa Tuhan bilang lakukanlah ini dan kamu akan hidup, ya karena memang sebenarnya aturannya seperti itu. Cuman kan balik lagi kalau kita belajar tentang orang Yahudi ini, khususnya ahli Taurat, orang Farisi dan lain sebagainya, selama ini mindset mereka adalah sesamanya mereka manusia itu adalah orang yang Yahudi. Sesamanya mereka. Jangankan sesama orang Yahudi ya, harus kayak yang selevel gitu. Kalau yang beda level, orang bodoh gitu, bukan sesamanya dia. Nggak level sama dia ya. Nggak level sama dia. Makanya kan banyak kalau kita lihat di Alkitab, kita lihat bahwa mereka melakukan satu kayak semacam kelas-kelas ya, pembedaan-pembedaan. Orang kasih persembahan aja dijulitin ya kalau zaman sekarang istilahnya gitu. Karena menurut mereka itu bukan sesamanya. Tapi mereka sendiri sebenarnya bingung. Jadi sesama saya siapa gitu kalau cuma ini doang. Karena kalau sesama ahli Taurat, apa yang perlu saya kasih gitu kan. Nah, jadi Tuhan di sini pengen membuka bahwa di cerita selanjutnya Tuhan membuka siapa itu sesamanya manusia gitu kan. Praktek yang benarnya itu seperti apa. Benar. Kembali ke tadi poin siapa sesama kita, siapa sesama saya. Karena dunia ini seringkali diasosiasikan atau banyak kategori ya. Ada strata sosial ya kan, sosial ekonomi, siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang terdidik, siapa yang tidak terdidik, siapa yang hitam, siapa yang putih, ras, kelompok, agama sekalipun begitu. Memang akhirnya sekat-sekat itu yang perlu kita hilangkan. Ketika ada orang yang tertabrak, kita kan nggak mungkin tanya agamamu apa supaya kita tolong gitu kan. Ada orang tertabrak, setelah kamu ditanya KTP-nya lu apa nih, Kristen, Islam atau yang lain gitu kan, dan ditanya lagi Kristennya yang mana nih, Protestan atau bukan. Wah itu udah repot lagi kita kan. Dan ketika kita melihat kepedulian tentang sesama, itu memang bukan dibatasi dengan siapa orang itu, tapi tidak terbatas kasih Tuhan kepada kita sehingga kita menolong orang pun tidak terbatas. Dan ini sangat penting melihat
poin tentang motif. Mungkin saya ingin bacakan di Matius 26 ayat 56 ya. Ini salah satu ayat yang menarik sekali kalau kita lihat bahkan di murid-murid Yesus sendiri. Mungkin kita boleh baca atau Kayola boleh baca Matius 26 ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Oke, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi waktu murid-murid itu mendengar tentang apa yang digenapkan dan apa yang Yesus alami karena dia ditangkap waktu itu, mereka bukannya kembali di tempat lalu berdoa bahkan semakin melayani Yesus, tapi mereka pergi dan melarikan diri. Artinya motif dari murid-murid Yesus mengikuti Yesus ini kan sudah hilang jadinya. Mereka anggap Yesus ini adalah pahlawan, Yesus ini adalah seorang yang akan menyelamatkan mereka secara politik atau secara kuasa. Dia akan menjadi raja di dunia ini dan mereka akan menjadi menteri-menterinya atau menjadi pemimpin-pemimpin di bawah Yesus. Ternyata semua itu sirna setelah mereka lihat Yesus ditangkap dan kemudian akan mati. Pertanyaan untuk kita, apakah kita memiliki motif yang terlihat saja untuk menolong orang atau motif yang tidak terlihat? Seringkali kan orang ingin diviralkan, menolong sekian, lalu kemudian dipamerkan, diupload di media sosial dan lain sebagainya. Kita perlu pertanyakan motif kita. Apakah motif kita untuk melayani sesama itu untuk yang terlihat atau untuk yang tidak terlihat? Sekalipun tidak dilihat oleh orang, Tuhan pasti melihatnya. Dan Tuhan tahu itu untuk perubahan diri saya, perubahan diri kita dalam melakukan keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana kita mengasihi sesama dan apa motif kita? Bukan dengan cara perbuatlah demikian maka engkau hidup supaya kita dilihat orang, tapi perbuatlah demikian ketika itu pun tidak terlihat. Amin. Dan pelajaran kita di hari Selasa, saya suka sekali di bagian yang akhir ya pendetanya, di mana dikatakan jika saya katakan saya mengasihi sesama, tetapi saya tidak peduli dengan sesama yang ada dalam gereja, atau jika saya mengabaikan kebutuhan orang lain yang sebenarnya saya bisa membantu, apakah gunanya iman saya? Kekristenan bukan hanya sekedar seperangkat kepercayaan yang unik, itu adalah sebuah cara hidup. Bahkan di dalam Yakobus 2 ayat 15 dan 16 dikatakan jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Jadi benar-benar di sini ditekankan kita juga jangan hanya berkata-kata. Kita jangan hanya menjawab pertanyaan tapi tidak melihat kebutuhan orang lain. Kita harus mengasihi itu juga dengan action, dengan aksi. Dan ini mungkin ada tips dari Lana dan dari pendeta, bagaimana sih kita bisa belajar mulai untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Jadi bukan hanya yang penting diri saya sendiri sudah cukup gitu. Tetapi mulai untuk memperhatikan kebutuhan orang lain dan apa sih yang kita bisa lakukan untuk mereka gitu, Lana. Kalau dari aku sih ya, tapi ini bukan berarti aku juga udah kasihnya sempurna ya kasih sama manusia, cuman selama ini ya selalu diingatkan ya ketika aku lebih mendekatkan diriku kepada Tuhan. Jadi gimana kan kasih yang sejati itu sumbernya cuma satu ya, dari Tuhan. Jadi kalau kita mau punya kasih yang sama, ya yang pertama harus kita lakukan, tips yang pertama mungkin adalah ya kita harus mengasihi Tuhan dulu. Setelah kita mengasihi Tuhan, kita akan secara otomatis mengasihi sama kita manusia. Kita akan mulai memperhatikan, karena ketika kita mengasihi Yesus, berarti kan kita akan menerima misi Yesus nih. Salah satunya adalah mengasihi sesama kan. Nanti kita akan mulai belajar untuk lebih peka terhadap orang lain sekitar kita gitu. Kira-kira apa yang bisa kita bantu gitu. Seperti itu. Saya ada pengalaman teringat tadi, Lana juga ketika ceritakan, saya teringat di gereja, di jemaat kami. Mulai dari awal tahun kalau saya nggak salah, itu ada sekelompok orang yang sebelumnya kami nggak kenal. Tapi mereka berada di gereja yang biasanya mereka hadiri di hari ibadah hari Minggu.
Tapi karena kami di Gedung Lembaga Alkitab Indonesia di Jalan Salemba, mereka datang karena sebelumnya mereka pernah ke gereja di situ tapi jemaat lain. Oke. Nah, jemaat kami yang akhirnya mereka ketahui, oh sudah bersahabat di sini. Ternyata mereka tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sekelompok orang yang mungkin datangnya enggak selalu secara reguler, tapi mereka datang bergantian. Gitu. Ada beberapa di antara mereka bajunya lusuh, lalu ya aroma tubuh mungkin nggak terlalu nyaman dengan sebagian orang. Tapi kami kemudian berkomunikasi di majelis dan juga para pemimpin jemaat apa yang harus kita lakukan. Karena memberi makan selama potluck itu kan salah satu cara ya. Tapi kalau mereka datang terus dan kemudian motifnya sudah uang, nah ini kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Apa tips yang bisa kita berikan dan kita lakukan? Kita perlu setelah membangun relationship, membangun hubungan dengan mereka, kita perlu tahu kebutuhan mereka. Sama seperti metode Yesus. Kita membaur dengan mereka, kita simpati pada mereka, dan kemudian kita menunjukkan kebaikan. Kalau mereka datang hanya sekadar untuk uang, maka memang gereja bukan tempatnya. Karena gereja bisa memberikan uang, tapi tidak selalu. Kalau uang namanya bank, bukan gereja lagi kan. Tapi gereja bisa peduli apa yang tidak misalnya keuangan atau bank berikan. Kepedulian itu kan tidak dibayar dengan uang saja. Perhatian kita, waktu kita, apa yang bisa kita bantu selain dengan materi dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan. Jadi kasus-kasus seperti ini saya yakin, karena biasanya di gereja Advent itu kan kita yang kenal-kenal aja kan. Wah ini saudaranya ini, oh ini temannya ini, baru kita layani. Tapi orang yang stranger, yang belum pernah kita temui bahkan sekalipun, itu tetap bisa kita layani. Meskipun harus ada kesepakatan, ada komunikasi di antara sama anggota jemaat, dan kemudian kita perlu lakukan secara komprehensif. Jangan hanya karena kita kasih uang, dia datang, itu kan memberi pancingannya aja. Memberikannya bukan hanya pancingnya aja gitu. Dan ini yang bisa kita lakukan sehingga pertumbuhan iman kita pun terjadi saat kita mengasihi sesama. Oke, baik, terima kasih. Dan teman-teman, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Apakah ini artinya kita nggak bisa mengasihi orang lain kalau kita belum mengasihi diri kita? Jadi kayak, wah, saya kan perlu self love. Kalau sekarang kan ada ya self reward, self love, apa gitu. Lana. Ya, ini sebenarnya pertanyaannya cukup tricky dan kalau orang salah tanggap bisa agak sedikit menyesatkan ya, seperti tadi yang Kak Yola tadi udah mention. Saat ini sedang trending ya kampanye tentang self love gitu, dimana kita harus menyayangi diri kita sendiri, ada self rewardnya dan lain sebagainya. Sebenarnya ya itu benar. Nah tapi permasalahannya adalah konsep dari mengasihi diri sendiri itu sendiri ya. Karena kalau yang dunia ajarkan mengasihi diri sendiri itu adalah pokoknya orang lain kita nggak usah peduliin, yang penting saya nyaman, saya bahagia gitu. Nah kalau yang dimaksud Alkitab tentang kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri adalah mungkin yang pertama adalah contohnya kalau kita mengasihi diri kita sendiri ya kita akan menyelamatkan diri kita dulu kan. Jadi kita harus membuat kaki kita ini pijakannya udah benar dulu, yaitu dengan kita benar-benar paham apa maksud Tuhan ya kan. Lalu setelah itu baru kita bisa menjalankan misi tersebut ya kan. Kita bisa membagikan apa yang sudah kita ketahui kepada orang lain supaya orang lain juga tahu tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Dan kalau misalkan contoh ya ilustrasinya, kalau misalkan kita sendiri nggak peduli sama tubuh kita, kita mungkin nggak ya pakaian asal-asalan, mandi nggak mandi, gimana caranya kita bisa peduli sama orang lain yang mengurus diri sendiri pun kita nggak mampu ya, bukan nggak mampu tapi tidak mau gitu kan. Jadi memang tapi ini adalah hal yang harus kita jalan bersamaan. Kadang-kadang kita tuh
terlalu banyak yaudah saya mau nunggu saya berubah dulu baru saya mempraktekkan kepada orang lain, padahal sebenarnya ini bisa kita jalankan secara bersamaan gitu. Jadi jangan terlalu banyak menunggu, jadi harus gercep juga gitu kan, karena waktu kita tidak lama lagi, tidak sedikit gitu. Oke. Nah, betapa pentingnya perintah mengasihi ini, mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri, sampai di dalam Galatia 5:14 dikatakan sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini seperti apa sih? Kenapa dibilang seluruh hukum Taurat itu masuk dalam satu perintah itu, Pendeta? Kalau kita lihat hukum Tuhan ya, memang hukum Tuhan itu kan ada 10 misalnya perintah Tuhan ya. Kita ambil contoh perintah Tuhan yang menjadi dasar dari cakupan hukum Allah itu sendiri. 10 perintah Tuhan itu terbagi dari 2, 1 sampai 4 itu hukum pada Allah secara vertikal, lalu 5 sampai 10 itu horizontal kepada sesama. Tapi dari hukum Tuhan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, itu adalah bisa dikatakan prismanya dari kita mengasihi Allah itu kepada sesama kemudian terpancar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Galatia 5 ayat 14 itu tadi secara khusus juga mengatakan bahwa ketika kita mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri, kita juga mengasihi diri kita, tapi dengan konsep yang tepat sesuai dengan Alkitab. Kembali tadi ke poin yang self-love. Seringkali karena kita melihatnya di internet atau di sosial media yang trending apa gini kan, yang sekarang lagi ngetop, kita lupa ternyata self-love yang diajarkan dunia itu lebih cenderung kepada selfish love. Dan itu kita perlu berhati-hati. Saya tidak mengatakan self-love itu salah. Self-love itu benar, seperti yang Lana katakan. Tapi jangan sampai itu lebih cenderung kepada selfish love. Dan itu sangat bertentangan dengan Alkitab. Karena Tuhan Yesus bukannya dia tidak mempraktikkan self-love. Dia mengasihi, tapi dia mengorbankan dirinya sendiri. Untuk sesama manusia, untuk ciptaannya yang berdosa. Kita sebagai pengikut Kristus, kita perlu lebih dari sekadar self-love. Self-love itu tidak masalah, tetapi lebih daripada itu adalah Christian love. Kasih Yesus itu sendiri, kasih agape, yang memang mengorbankan diri untuk sama manusia. Lalu bagaimana cara mengorbankannya? Apakah kita harus kasih uang terus kepada orang lain, kepada teman yang membutuhkan? Itu udah jadi donatur gitu kan. Kalau kita kasih uang terus kepada sesama kita, filantropis katanya. Tidak hanya secara materi. Kembali, kita bisa melakukan kepedulian, berbagi, sharing, apapun yang kita miliki. Karena layaknya saluran berkat, saluran kasih, kita itu menjadi channel untuk orang lain. Kita itu menjadi jembatan bagi sama kita dalam bentuk apapun, kepada stranger, kepada keluarga, kepada anggota jemaat, kepada komunitas, kepada siapapun di sekitar kita. Dan inilah yang menjadi cakupan dari keselamatan itu. Karena kalau kita tidak mengasihi sama, kita hanya mengasihi Tuhan Allah, tapi sama ini sampai ada orang yang kasih ilustrasi seperti ini. Di sebuah rumah, dia orang Kristen taat, dia orang Kristen yang sangat setia, saleh, saking salehnya dia tidak mau bergaul. Karena dia tidak ingin dipengaruhi oleh orang lalu kemudian dia berdosa. Sehingga hubungan dia dengan Allah terganggu katanya. Dia di rumah aja terus, baca buku, baca Alkitab, tapi dia tidak mau bergaul. Apakah ini metode Yesus? Itu tidak. Yesus tidak hanya berdiam di rumah dan berdiam di sinagog kan. Yesus keluar dan kemudian melayani sesama. Dia membaur kepada siapapun yang ada di sekitar dia. Tapi dia juga tetap grounded, tetap berakar dengan firman Tuhan yang setiap pagi, setiap hari dia datang memiliki waktu khusus dengan Tuhan. Dan disinilah implementasi atau bisa dikatakan prakteknya lagi kepada kehidupan Kristen kita masing-masing. Dan gak heran kenapa hukum Tuhan itu kemudian jadi kasih. Setelah kita telisik kembali, memang keselamatan itu untuk apa yang kita lakukan pada sesama. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Nah, kalau kita masuk di dalam cerita orang Samaria yang murah hati ini, kita menemukan, dan kita semua sudah tahu ya ceritanya seperti apa ya, kita menemukan ada 2 orang yang imam dan orang Lewi yang pertama telah
menemui atau ketemu dengan orang yang dirampok ini, tapi tidak menolong. Ya. Kenapa? Dan dalam hal apa kita kemungkinan bisa jadi seperti orang itu yang enggak lah gitu. Contohnya, saya pernah menemukan kasus kalau misalnya kayak ada tabrakan gitu ya. Tolong nggak? Nanti kalau misalnya Takutnya, tolong saya jadi saksi gitu. Betul. Saya jadi repot gitu istilahnya kan. Harus dipanggil gitu. Harus dipanggil, harus ini gitu. Tapi kasihan kalau nggak ditolong, nah gitu. Kira-kira itu realnya kan seperti itu gitu. Dan mungkin imam dan orang Lewi ini juga nggak mau repot juga gitu dengan menolong orang ini gitu. Kalau dari Lana gimana? Ya, jadi pas aku baca-baca juga ternyata ya motifnya kurang lebih seperti yang Kak Yola bilang ya. Pada saat itu orang Lewi dan imam itu nggak mau repot gitu. Aduh, saya repot nanti harus ini itu karena memang keadaannya orang ini waktu di Alkitab dibilang sekarat ya, mungkin kita bisa bilang gitu. Nah, tapi balik lagi kalau direnungkan itu ceritanya si orang Samaria ini bukan cuma balut lukanya loh. Balut lukanya, digendong, bener-bener repot banget lah dia. Ya. Mungkin kalau kita zaman sekarang kayak kalau misalkan tadi terjadi sama kita gitu soal kecelakaan, cuman jadi saksi bolak-balik. Kalau dipikir-pikir apa sih gitu ya? Dibanding si orang Samaria ini yang bener-bener udah dia yang ngebalut sendiri, dia yang cuci lukanya, terus habis itu dia gendong, dia taruh di keledainya, dia yang narik keledainya sama si orang itu, which is berarti jadi berat dong. Terus habis itu dia bawa ke penginapan, semalaman dia rawat juga. Habis itu besoknya dia ngasih duit lagi untuk si yang punya penginapan supaya bantu untuk merawat. Bahkan dia bilang nanti kalau memang kurang saya balik lagi saya kasih duitnya, gitu kan. Jadi di sini mungkin kalau aku pribadi memang kadang-kadang kita terlalu banyak pertimbangan kalau mau nolong orang gitu kan. Kadang-kadang aduh nanti duit saya misalkan gak cukup, atau saya gak punya cukup waktu untuk mendengarkan permasalahan dia, atau saya takut nanti kalau saya ikut memberikan masukan atau apa nanti saya diganggu terus sama dia, padahal saya mungkin waktunya mau digunakan untuk yang lain-lain. Jadi banyak pertimbangan gitu. Makanya kalau aku baca pelajaran sekolah sahabat ini tuh benar-benar dibilang kita tuh sebenarnya kurangnya tuh prakteknya aja. Sulit banget kayaknya untuk mempraktekkan itu, padahal kalau dibaca dan dipikir-pikir sebenarnya sesimpel itu. Karena aku rasa akan sangat jarang ya kasus yang seperti Tuhan Yesus ceritakan ini terjadi sama kita gitu. Serepot-repotnya mungkin ya itu kecelakaan, mungkin kita lihat ya, mungkin kita harus bolak-balik atau apa segala macam, atau mungkin kita jadi penjaminnya kalau orang itu nggak punya BPJS gitu kan, atau bagian-bagian mana. Cuman ya itu terlalu banyak pertimbangan yang kita pikirkan gitu. Padahal kalau kita lakukan misi itu, aku rasa Tuhan pasti nggak akan menutup mata gitu, karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Oke. Nah, ini juga satu lagi pendeta. Lukas 10 ayat 33 dikatakan di situ tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Artinya dia menolong orang yang dirampok itu karena tergerak oleh belas kasihan. Apakah ini menjadi satu tanda gitu bahwa kalau hati saya tergerak oleh belas kasihan, Tuhan ingin saya menolong. Enggak. Kalau hati saya tidak tergerak, berarti enggak gitu. Contohnya kayak misalnya kita ketemu dengan orang asing benar-benar yang lalu dia bilang, dia cerita lah dia butuh uang ini. Kan kita nggak tahu motifnya benar atau enggak, ini yang diceritakan benar atau enggak. Tapi kalau saya tergerak oleh belas kasihan berarti ini benar kali kayaknya gitu. Apakah seperti itu pendeta? Kembali saya teringat ke pengalaman yang tadi juga ya, karena itu nggak hanya sekali datangnya ya, dan orangnya itu cukup banyak, jadi case per case kita bisa bahas. Ada yang memang kemudian minta dikasihani karena tidak ada pekerjaan lagi, tapi orang itu datang ke gereja, dan yang seperti itu apalagi di kota yang seperti ini ya, kota Jakarta yang banyak sekali latar belakang orang, mereka minta dikasihani supaya kita memang tergerak belas kasihan. Ini kan jadi tricky ya. Kadang kita tergerak belas kasihan, tapi mereka hanya minta dikasihani. Setelah itu mereka juga tidak menggunakan apa yang kita berikan dengan sebaik-baiknya. Misalnya ada yang beli kemudian untuk rokok, ada yang beli untuk hal-hal yang bisa hilang secepatnya saja gitu. Tidak untuk sesuatu yang bisa lebih panjang digunakan.
Jadi kita perlu minta hikmat dan kebijaksanaan dari sorga. Tapi yang lebih penting sebenarnya sekali lagi membangun hubungan itu. Oke. Jadi tidak salah kita, Bapak tinggal di mana, Ibu tinggal di mana, apakah kami bisa berkunjung untuk melihat memang situasi yang lebih besar lagi. Anaknya berapa, apakah suami atau istri bekerja dan lain sebagainya. Sehingga kita mengerti orang itu memang membutuhkan apa dan seperti apa. Kalau kita memberikan sekali, 2 kali itu nggak ada masalah. Tapi untuk yang berkelanjutan kita harus sentuh aspek yang lebih menyeluruhnya. Karena kalau kita hanya sekali, 2 kali, 3 kali, itu belum berarti bahwa belas kasihannya yang kita miliki itu juga secara berkelanjutan. Karena hanya sekali, 2 kali. Istilahnya cuma sporadis. Tapi kalau kita berkelanjutan, memang kita akan lawat orang itu. Bahkan kalau ada kelompoknya, kita datangi tempatnya. Dan kalau bisa kita menangkan jiwanya. Itulah kenapa kita memenangkan jiwa, tidak hanya memenangkan pikiran orang, atau isi perutnya orang, atau isi dompetnya aja. Karena kalau kita hanya isi bagian-bagian tertentu, itu secara parsial, hanya satu dan lain bagiannya saja. Tapi kalau seluruh jiwa, itu memang fisik, mental, rohani, sosialnya kita menangkan. Dan harapannya Yesus juga akan menjadi bagian yang terpenting, karena kita menjadi wakilnya Yesus, bukan kita yang Yesusnya. Kita akan menghadirkan solusi yang paling lengkap, sehingga dia bisa menjadi bagian dari kehidupan kekristenan itu sendiri. Oke, thank you Pendeta. Jadi bukan hanya sekali tergerak oleh belas kasihan, tapi kita juga melatih belas kasihan itu. Jadi kalau misalnya ada yang minta uang, aduh saya lagi nggak punya uang nih, tapi kan banyak tuh alasannya, bisa muter-muter biasanya. Tawarkan aja, kalau bukan uang apa yang bisa saya bantu? Kapan saya bisa berkunjung? Kapan saya bisa ini? Kapan kita berdoa? Tawaran-tawaran yang lain, dan kalau dia sudah mundur, berarti ada tujuan tertentu yang dia inginkan. Tapi tidak apa-apa, kita tetap doakan dan kita tetap dukung. Oke, thank you Pendeta. Nah, tadi seperti yang Lana bilang, ini sebenarnya cuma butuh aplikasinya doang gitu ya. Betul. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita bisa, apa sih aplikasi yang kita bisa dapatkan dan kita bisa mulai lakukan nih. Bukan hanya untuk kita yang ada di sini, tapi juga untuk teman-teman yang menonton, apa yang bisa kita mulai lakukan untuk misi kepada sesama saya, Lana? Lakukan segala sesuatu yang emang kita bisa aja gitu. Kadang kita mikirnya Terlalu harus jauh ya? Terlalu jauh, harus ngasih uang berapa puluh juta mungkin. Padahal sebenarnya kayak seperti tadi yang di awal aku ceritakan, hanya mendengarkan teman aku curhat dan dia merasa lega dan senang. Setelah itu kita doakan, sebenarnya itu juga udah membuat aku juga mendapat satu kebahagiaan. Tapi kebahagiaannya itu beda sama kalau misalkan kebahagiaan kita check out Shopee misalkan. Gitu. Jadi kadang kita berpikirnya kalau mengasihi manusia itu kita harus berkorban yang bagaimana gitu. Saya harus menderita bagaimana. Sebenarnya enggak. Itu adalah salah satu bentuk self love juga sebenarnya. Ketika kita mengasihi manusia, kita bantu, yakin deh pasti kita dapat satu rasa bahagia tapi beda gitu. Bukan kebahagiaan yang semu. Iya. Oke. Happiness is about contentment. Jadi apa yang tadi katakan, kesenangan, kebahagiaan kita itu ketika kita merasa cukup, bukannya karena kita kurang, tapi kita bisa berbuat lebih kepada orang. Dan saat kita merasa bahwa kita meneladani apa yang Yesus lakukan, cerita tentang Good Samaritan, orang Samaria baik hati ini, menjadikan motivasi bagi kita supaya dalam berbagai konteks, ada yang orang tabrakan, ada orang minta duit, ada orang yang minta ditemenin, ada orang, kita bisa menunjukkan simpati, kepedulian, kehidupan kita untuk sesama. Sehingga cara-cara individualis yang dunia tawarkan ini, kan orang sering ingin memisah-misahkan ya. Saya tidak mau dengan orang yang ini, saya tidak ingin bergaul dengan orang yang itu bisa hilang. Karena kita menghidupkan teladan dan terang Yesus. Yesus ingin kita menjadi bagian di tengah masyarakat, meskipun kita memegang kebenaran yang teguh di dalam Tuhan. Dan iman kita akan tumbuh di waktu yang bersamaan. Baik, terima kasih Pendeta David dan juga Lana sudah menemani kita dalam diskusi. Biarlah ini bukan hanya menjadi teori, tetapi menjadi praktek ya dalam kehidupan kita. Kita mulai melakukan apa yang kita bisa lakukan. Kita mulai melatih rasa belas kasihan di dalam kehidupan kita. Dan dengan
dengan mengasihi sesama itu adalah sebuah respon bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah kita. Dan saat ini kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab saat ini. Baik sahabat Diskusi Sekolah Sahabat, kita saat ini masuk di dalam Q&A atau tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tulalesi. Terima kasih waktunya Pendeta. Dan langsung saja ini pertanyaan dari pemirsa kita, Ida Bagus Naruto. Ini pertanyaannya agak panjang ya Pendeta ya. Menarik pembahasan tentang zona nyaman. Abraham pun sebetulnya tidak meninggalkan zona nyaman. Abraham kehilangan Haran, saudara kandungnya. Ia juga kehilangan ayahandanya tercinta. Ini bukan zona nyaman. Abraham harus menjadi pendatang karena ia hidup di negeri orang. Ingat, Abraham bukan di Ur tapi di Haran. Ini bukan zona nyaman. Abraham memiliki istri yang mandul sehingga nama Abraham akan terhapus dari muka bumi setelah hidupnya berakhir. Ini juga bukan zona nyaman. Bahkan ketika mengikuti panggilan Tuhan, ia membawa segala hartanya dan segala orang yang ia miliki bersamanya ke Kanaan. Tetapi Abraham dipanggil Tuhan untuk menjadi bangsa yang besar, gantinya kenyataan bahwa ia tidak mampu punya keturunan. Abraham dipanggil Tuhan untuk memiliki tanah, gantinya menjadi pendatang di negeri Haran. Apakah Abraham meninggalkan zona nyaman atau justru Abraham dipanggil memasuki zona nyaman? Baik, terima kasih Yola. Terima kasih juga Saudara Ida Bagus Naruto ya untuk pertanyaannya yang sangat menarik. Iya. Ini gimana nih dari zona dia nggak nyaman katanya. Dia dari zona nggak nyaman pindahnya ke zona nyaman malah. Apa memang begitu? Jadi apakah memang Abraham dipanggil itu ketika dia di Haran atau dia masih ketika dia di Ur Kasdim? Itu kan menjadi pertanyaan dari Saudara Ida Bagus Naruto. Dia ada bingung dengan ini karena memang kalau kita lihat di dalam Kejadian 12 seolah-olah Abraham itu kalau di ayat 1 kan panggilannya kita boleh lihat ya Kejadian 12 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Lalu di ayat yang keempat, di ayat 12, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi seolah-olah panggilan di ayat pertama itu dipanggil dari Haran. Pemikiran daripada orang yang membacanya seolah-olah seperti itu dari Ida Bagus Naruto. Tapi Alkitab ini luar biasa. Alkitab menjelaskan Alkitab sendiri supaya kita bisa tahu dari mana sebetulnya panggilan ini diawalinya. Ya. Jadi kalau kita baca di dalam Kisah 7 ayat 2 sampai 5 ini cerita daripada Stefanus ketika dia mau dirajam oleh Mahkamah Agama Yahudi. Lalu dia berkhotbah di situ. Dia menceritakan apa yang terjadi. Boleh Yola baca Kisah 7 ayat 2 sampai 5. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah ke situ, dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Nah, lihat ini ya. Jadi memang Abraham, jadi pasal 12 ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini bukan di Haran. Ini di Ur Kasdim, di Mesopotamia. Stefanus tahu itu. Ya. Jadi dia dipanggilnya dari sana, dari rumah bapaknya. Dan ingat ya bahwa ini Terah itu ya. Jadi orang tuanya Abraham itu bukan orang sembarangan ya mereka ya. Jadi orang yang memang cukup kaya raya. Nyaman mereka di sana, di Ur Kasdim. Sudah nyaman mereka. Tapi memang dalam rancangan Tuhan dia panggil Abraham. Ya waktu itu namanya Abram ya. Abram dari Ur Kasdim.
Bayangkan ya, pindah itu nggak gampang. Saya ini pendeta, saya pindah sana sini, aduh, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, packing lagi, nah cari lagi kendaraan, bawa ini. Kalau zaman dulu, apalagi teknologi transportasi belum semaju sekarang. Oh ini sangat menyusahkan sebetulnya. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu bukan nyaman. Itu packing dan segala macam, perjalanan dan segala macam itu nggak nyaman. Apalagi kondisi pada saat itu. Jadi luar biasanya ya. Tapi Abraham dipanggil dari zona nyaman, pindah dia ke zona iman. Istilahnya sekarang ya, jadi zona nyaman ke zona iman. Jadi makanya upah dialah terhadap imannya, terhadap Tuhan yang dia kasihi itu, yang dia kenal betul. Maka yang tadinya Sarah mandul, Tuhan kasih anak, bahkan keturunan yang besar, menjadi bangsa-bangsa yang besar. Itu adalah upah daripada iman Abraham. Jadi asal bila mana kita mau pindah dari zona nyaman kita, dari kenyamanan yang sekarang ini, biasa orang kalau bergerak itu males. Ya, kalau berbuat sesuatu yang baru itu males, apalagi negeri yang dia nggak tahu. Aduh, mau penyesuaian, mau apa nih negeri kayak apa, itulah imannya Abraham. Dan ketika kita beriman sebagaimana Abraham beriman, maka upahnya besar bagi orang-orang yang beriman. Mengikuti panggilan Allah. Mengikuti panggilan Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Pendeta. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari akun user, apakah misi perlu diwujudkan? Kalau perlu, mengapa harus ada godaan berbuat dosa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi memang setelah nenek moyang kita, Adam dan Hawa, memilih untuk melawan perintah Tuhan, melanggar perintah Allah untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka manusia jatuh dalam dosa. Dan memang pelanggaran itu bukan cuma makan buah doang kok, sampai konsekuensinya ngeri ya. Oh, konsekuensinya ngeri, ini masalahnya adalah memilih siapa yang kita sembah, siapa yang kita turuti. Karena ada satu kuasa lagi yang menuntut penurutan kita. Memberi perintah juga, makan aja. Akhirnya jatuh dalam dosa. Dan setelah jatuh dalam dosa, maka kekacauan lain terjadi. Makanya misi ini diperlukan. Ya, Paulus menggambarkannya di dalam Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 12 sampai 18. Boleh Yola baca? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ini luar biasa ya. Jadi karena memang bahkan setan mengklaim ya, karena Adam yang Tuhan perintahkan di buku Kejadian bahwa kuasailah bumi, ya Adam kan yang dipercayakan untuk menguasai bumi, kuasailah bumi, peliharalah bumi. Sekarang Adam sudah tunduk kepada godaan daripada iblis. Jadi seolah-olah iblis mengklaim dialah penguasa bumi sekarang. Loh, yang diberikan kuasa sudah takluk sama saya, nah saya yang punya kuasa sekarang. Jadi makanya Paulus menggunakan bahasa itu. Jadi menggunakan pemerintah penguasa, bukan pemerintah RT RW kita, enggak. Tapi ini adalah yang menguasai bumi ini. Lihat kekacauan sekarang terjadi. Makanya di dalam ayat yang ke-15, ya, saya mau tekankan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi memang sangat dibutuhkan misi ini untuk membawa damai sejahtera di tengah-tengah bumi yang sudah dikacau balaukan oleh kuasa kegelapan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Pendeta, luar biasa. Semoga ini dapat membantu ya bagi teman-teman yang telah menuliskan pertanyaan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Dan bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kami undang untuk menuliskan di dalam
kolom komentar silahkan dan kami akan menjawabnya di episode-episode selanjutnya. Terima kasih pendeta. Terima Kita kasih, akan Yola. kembali ke studio. Baik, kita akan menutup diskusi kita dengan doa yang akan dibawakan oleh pendeta David. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas pelajaran yang kembali mengingatkan kami bahwa kepada sesama manusia, misi kami tidaklah hanya untuk kehidupan diri kami atau kelompok dan keluarga kami, tapi kepada siapapun yang ada di sekitar kami. Tolonglah kami untuk mengerti dan mengaplikasikan kehidupan di dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar dan pelajar firman Tuhan, tapi kami juga dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kami dapat melakukan dalam setiap aspek kehidupan kami, dimanapun saja kami berada, kapanpun itu, dan kepada siapapun yang ada di sekitar kami. Tuhan sanggupkan kami untuk meneladani teladan dari orang Samaritan yang baik hati, dan dari Yesus Kristus sendiri yang selalu memikirkan, bahkan mengorbankan dirinya untuk orang lain. Kiranya kami dapat menjadi wakil Tuhan, menjadi wakil duta-duta besar surgawi yang dapat mengabarkan firman Tuhan dan keselamatan itu melalui kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh saudara-saudari kami, para pemirsa yang telah menyaksikan tayangan diskusi Sekolah Sabat ini, agar semakin terberkati dan semakin menjadi pewaris kerajaan surga melalui kehidupan Kristen yang dilakukan. Inilah seluruh sembahyang kami ya Tuhan, mohon ampun dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta dan terima kasih juga Lana sudah berdiskusi bersama. Dan sama seperti di kata-kata dalam pendahuluan pelajaran kita triwulan ini, berhenti berbicara dan mulai melakukan sesuatu. Mulailah melakukan apa yang kita bisa. Mulailah melakukan tantangan-tantangan yang ada di dalam buku Sekolah Sabat kita. Mulailah dengan hal-hal yang kecil dan Tuhan akan membukakan kesempatan yang lebih besar untuk melakukan misi kepada sesama saya. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.